sering sih alami seperti itu. Contohnya suaminya udah oke, tapi istrinya belum mau. Itu wajar teman-teman ya. Kita juga sering mengalami hal seperti itu. Kalau tips dari saya, ini bisnis luar biasa ya. Saya cerita pengalaman dulu, pengalaman aja deh ya. Teman-teman, saya ini orangnya, saya lebih memilih untuk, saya itu lebih memilih hubungan yang baik ya teman-teman ya. Jadi, itu yang menjadi nomor satu buat saya. Saya punya pengalaman teman-teman ya, ini ceritanya nasabah saya di tebing tinggi ya, jadi dari Medan itu 2 jam, sekarang ada tol tinggal 45 menit ya. Teman-teman, waktu itu saya masih agent awal ya, jadi saya masih naik motor waktu itu ya. Jadi begini ceritanya, saya tuh cold calling, canvassing dulu waktu itu di tebing tinggi, teman-teman, saya closing dari canvassing. Jadi ada satu toko cat dan besi, cat dan jualnya jual cat, jual besi gitu ya. Kita namakan Panglong lah ya. Kalau orang Medan bahasanya Panglong. Dia ini toko ini yang mengusahakan adalah abang beradik. Jadi abangnya itu beli polis sama saya, terus abangnya itu karena ini bisnisnya dikelola oleh abang adik teman-teman ya. Jadi adiknya ini juga abangnya bilang begini ke saya. Waktu abangnya udah beli ke saya, adiknya ini juga mau dibeliin sama abangnya pakai uang toko. Jadi yang bayar premi itu uang toko, teman-teman. Berarti ya. Jadi abangnya ngomong begini ke saya, Win, lu buatin ya asuransi untuk adik saya. Tapi lu nanti datang ya ke rumah adik saya, jelasin ke istrinya. Nah, ini karena Bu Rina tanya. Teman-teman, saya bilang oke, ya. Akhirnya kita janjian hari Minggu, teman-teman ya. Itu berkesan banget ya, karena kenapa teman-teman, waktu saya datang, kebayang nggak ya, dari Medan itu 2 jam lo naik, teman-teman naik motor itu ya, saya bawa calon istri saya waktu itu rambutnya yang nggak usah di blow, teman-teman tahu nggak, kalau naik motor pakai helm, teman-teman, itu rambut 2 jam ya, terbang kembang semua tuh. Begitu udah sampai ke tebing, teman-teman, di rumah adiknya, teman-teman, apa yang terjadi, teman-teman, istrinya itu pantang banget sama asuransi. Pantang luar biasa. Istrinya tidak suka dengan namanya asuransi, pantang banget dengan asuransi, teman-teman. Saya nggak diizinin masuk. Dia bilang, kalau lu nggak pulang, gua lagi masak air panas di belakang. Kebayang nggak? Belum disiram air panas, dia cuma ancam saya. Saya lagi masak air panas di belakang. Saya tidak suka yang namanya asuransi. Teman-teman, apa yang terjadi, teman-teman? Akhirnya saya dengan harus berbesar hati, harus pulang kembali ke Medan, teman-teman ya, bersama calon istri saya waktu itu ya. Akhirnya kita balik ya, tapi Tuhan baik ya. Keesokan harinya abangnya telepon saya, Darwin, udah, lu nggak usah denger itu kata ipar saya. Lu buatin aja, lu datang ke toko aja deh, yang bayar bukan dia kok, yang bayar kan toko, dia bilang, saya yang bayar, dia bilang gitu kan, toko yang bayar, udah lu datang aja, urusin buat dia. Jadi pendek cerita, teman-teman, akhirnya closing. Masih muda, umur masih 30-an, istrinya lagi hamil waktu itu ya. Jadi akhirnya closing, bayar pakai uang toko, teman-teman ya. Saya mau cerita begini, teman-teman, itu polisnya itu masih early ya, itu polisnya itu usianya masih 30-an, ini adiknya itu main badminton, teman-teman ya. Tiba-tiba polisnya, kalau nggak salah usia polisnya itu sekitar 8 bulan ya, teman-teman, 8 bulan atau 9 bulan. Itu suaminya, adiknya, itu kena serangan jantung, teman-teman, dan meninggal. Ya, tapi memang udah punya polis. Tapi yang luar biasa begini ya, kan polis itu ada penerima manfaat. Penerima manfaat itu adalah istrinya. Terus yang bayar premi siapa? Abangnya. Pembayar premi. Ya kan? Abangnya ngomong begini ke saya waktu adiknya udah meninggal. Kan diinvestigasi, dicek, semua udah approve lah. Akhirnya approve ya. Dia bilang, Darwin, pokoknya UP-nya harus cair ke saya. Mana bisa? Kan harus ke adiknya. Kan harus ke istrinya. Dalam pikiran saya, gimana ya nanti kalau saya kasih tahu istrinya, waduh, istrinya kan pantang banget sama asuransi, mau kayak mana? Kebayang nggak, teman-teman? Saya udah stres banget loh, teman-teman, waktu itu ya. Saya udah kepikiran, aduh, jangan-jangan nanti saya bisa bisa diapain sama istrinya. Saya lagi kebayang waktu pertama jumpa istrinya itu seperti apa. Kebayang banget ya. Itu benar-benar saya trauma. Tapi akhirnya abangnya itu desak saya, pokoknya kamu aturlah bagaimana supaya UP-nya itu saya yang terima. Tapi udah coba ya nggak bisa, tetap Prudential akan bayar sesuai dengan yang tertulis di polis, penerima manfaat tetap istri, nggak bisa diubah. Lantas gimana, teman-teman? Saya kan takut juga.
Saya bilang, kok sorry loh, saya aja paling nyaman sama Koko, nggak mungkin loh saya lebih membela iparnya daripada dia, karena kan saya lebih dekat sama dia, tapi bener-bener nggak bisa. Akhirnya dia jadi nggak enak, dia ngomong, pokoknya oke lah, kalau begitu saya nggak mau tahu. Ini nomornya, lu yang urus sendiri, gua nggak mau campur, dia bilang begitu. Nomor adiknya, nomor handphone adiknya, saya SMS teman-teman, waktu itu zaman SMS ya, tahun 2004 atau 2004, 2005, saya SMS dia, Ci, perkenalkan saya Darwin yang kemarin sempat datang. Jadi gini, saya ceritakan kronologisnya teman-teman. Jadi Koko kemarin jadi ambil polis, tapi itu dulu ambilnya waktu di Koko, pakai uang toko. Ini UP-nya saya masih ingat teman-teman, UP-nya 400 juta, preminya 600.000 per bulan. Begitu saya SMS send ya teman-teman. Akhirnya saya bilang ini udah ready. Dulu masih pakai cek ya teman-teman, masih pakai cek. Jadi itu udah ready, cek UP-nya udah cek, udah ready. Kapan Cici mau turun ke Medan, kasih tahu saya 1 hari sebelumnya ya Ci ya. Lalu saya kirim. Nggak dibalas-balas. Saya juga berharap nggak dibalas, juga nggak apa-apa lah, udah biarin aja. Tapi ternyata teman-teman ya, saya kasih tahu kan waktu di SMS itu UP-nya berapa, apa yang ini kan. Besok paginya dia SMS saya teman-teman. Ya, oke, saya mau ke Medan, dia bilang begitu. Dia akhirnya janjian lah, dia mau datang ke Medan ke kantor SO untuk terima cek UP suaminya. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Waktu itu di SO saya ngomong ya sama CS ya, sama satpam ya. Nanti kalau ada yang datang, kalau dia bawa golok, tolong saya ya. Takut juga, Darwin juga manusia, takut juga kan teman-teman. Kebayang nggak ya kalau dia bilang gara-gara beli asuransi suami saya mati, kayak mana gitu ya? Pusing juga. Tapi teman-teman apa yang terjadi? Akhirnya dia datang bersama bayinya dan bersama 1 ibu asuh. Ya. Begitu saya ketemu waktu dia datang ke kantor SO teman-teman, satu hal yang dia ngomong ke saya teman-teman, dia bilang suami saya itu ternyata sayang ya sama saya. Ternyata waktu suaminya setelah meninggal teman-teman, itu toko kan yang kelola kan adik sama abang, ya kan. Begitu adiknya meninggal, itu istrinya nggak tahu tentang masalah toko. Jadi itu biaya hidup si istri itu sama sekali nggak ada lagi dari toko. Jadi selama berbulan-bulan, ada sekitar 3 atau 4 bulan, itu nggak ada biaya hidup dari toko. Sementara si istri ini nggak kerja, cuma ibu rumah tangga. Dan UP 400 juta itu sangat berarti buat dia. Dan dia bilang itu ternyata suaminya itu sayang banget sama dia. Dan saya masih ingat, saya bantuin dia cairkan UP-nya itu di Bank Mestika, karena di tebing itu ada Bank Mestika, didepositokan, ya. Udah itu dia bisa ambil bunganya, karena di tebing ada Bank Mestika, dia bisa pakai uang itu untuk bertahan hidup, teman-teman ya. Dan setiap tahun baru sampai tahun ini, teman-teman, ini kejadiannya udah lama ya. Itu ya istrinya ya, yang awalnya itu anti banget sama saya teman-teman, tapi sekarang setiap Imlek ya, dia selalu kirim baju buat saya teman-teman ya. Jadi Bu Rina, kalau ada suami istri yang tidak apa, nggak apa-apa kalau menurut saya, jangan dipaksain, flowing aja. Dan kita jadi agent, kita boleh jadi storytelling ya. Jadi ceritakan pengalaman-pengalaman. Saya banyak pakai cerita ini ke nasabah-nasabah saya ya. Jadi saya bilang, beli asuransi bukan karena kita harus mati, karena kita harus meninggal. Karena orang punya asuransi, orang nggak punya asuransi, ya tetap juga harus meninggal gitu. Cuman bedanya kalau kita punya asuransi, di saat kita dipanggil Tuhan jadi malaikat, orang-orang yang kita cintai, bukti cinta kita itu tetap nyata gitu. Makanya tagline-nya Pro Cinta itu apa? Buktikan cintamu dengan Pro Cinta. Gitu, Bu Rina.